Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu. Senang sekali saya bisa menyampaikan materi ini meskipun mungkin secara rekaman karena ada kendala dalam perkuliahan malam ini ya, Bapak Ibu. Saya mohon maaf. Jadi di sini nanti kita akan membahas mengenai psikologi komunikasi kelompok. Materi ini sebenarnya juga berkaitan dengan materi mata kuliah di perilaku manusia dalam lingkup sosial karena seperti kita tahu bahwa masyarakat ini kan juga bagian dari kelompok ya Bapak Ibu. Jadi, materi ini nanti akan membahas mengenai konsep dasar kelompok, proses terbentuknya kelompok, klasifikasi kelompok, perilaku komunikasi dalam kelompok, serta dampak perilaku komunikasi pada kelompok. Nah, harapannya dengan memahami materi ini, kita bisa tahu bagaimana dinamika komunikasi dalam kelompok. Apalagi kita sebagai individu berinteraksi dalam konteks sosial, yang mana kita juga terlibat dalam interaksi kelompok tersebut. Dan jadi bagaimana kelompok juga mempengaruhi perilaku kita sehari-hari, kita ketika dalam masyarakat itu juga pastinya um, lebih banyak berinteraksi, lebih banyak berkomunikasi, lebih banyak berbicara dengan satu sama lain itu merupakan aktivitas atau interaksi di dalam kelompok. Nah, dengan mempelajari hal ini kita harapkan kita bisa mengetahui bagaimana komunikasi yang efektif dapat membangun kohesivitas kelompok. Oke, sekarang kita bahas soal bagaimana sebuah kelompok itu dapat terbentuk. Jadi seperti di dalam slide ini ada beberapa hal yang menjelaskan bagaimana proses terbentuknya suatu kelompok. Mungkin Bapak Ibu pernah bertanya-tanya, kenapa kita cenderung suka berkumpul atau berorganisasi gitu ya? Kenapa kok manusia-manusia ini gitu ya Bapak Ibu kok suka banget aktif di dalam organisasi, suka banget bersosialisasi. Nah, itu ternyata ada beberapa pemicunya, Bapak Ibu. Jadi misalnya ada analisis diri. Sebagai manusia, kita itu makhluk individual, sosial, dan religius. Nah, kesadaran ini tentunya mendorong kita untuk bergabung dalam kelompok. Kita perlu orang lain ketika berinteraksi. Misalnya, contohnya saja kita saat dengan masyarakat di RT ataupun RW, kumpulan RT RW ataupun kumpulan PKK, di situ kita bisa bergabung sesuai dengan komunitasnya yang kita sukai, misalnya komunitas hobi, komunitas sepeda, komunitas ikan cupang, seperti itu. Kemudian ada realitas sosial, di mana kebutuhan untuk memahami dan beradaptasi dengan lingkungan sosial. Di sini kita berusaha untuk saling bertukar informasi, belajar dari pengalaman orang lain, dan mencari solusi bersama terkait dengan adanya tantangan di lingkungan masyarakat. Misalnya ada perubahan kebijakan di kantor, perubahan kebijakan di masyarakat, kumpul bersama Pak RT, Pak RW, mungkin dengan kelompok desa, itu juga merupakan bagian dari terbentuknya kelompok. Yang ketiga ada motif yang sama, ini jelas sekali kesamaan tujuan dan kepentingan mendorong terbentuknya kelompok. Jadi Bapak dan Ibu yang punya misalnya berkaitan dengan hobi yang sama, eh, mohon maaf Bapak Ibu, jadi di sini memang sedang ada perbaikan di sekitar kos saya. Mungkin agak ke distract ya dengan suara-suara, saya mohon maaf. Oleh sebab itu kalau saya adakan dengan online, khawatirnya nanti justru terganggu perkuliahannya. Jadi saya mohon maaf. Mungkin nanti kita bisa bertemu lagi di pertemuan ke 14 insya Allah ya Bapak Ibu sembari dengan membahas UAS. Baik, saya lanjutkan untuk motif yang sama. Di sini kesamaan tujuan dan kepentingan mendorong terbentuknya kelompok. Misalnya di dalam masyarakat gitu ya Bapak Ibu, mungkin dari Bapak Ibu ada yang ikut komunitas, misalnya ibu-ibu PKK, di situ pasti ada kesamaan tujuan dan kepentingan. Atau mungkin dengan komunitas-komunitas di takmir masjid ya Bapak Ibu. Nah, itu mungkin juga merupakan sesuatu atau hal
hal yang mempunyai motif yang sama sehingga adanya kelompok tersebut. Selanjutnya ada ekspresi diri. Di sini dorongan untuk mengekspresikan diri dan berhubungan dengan orang lain. Jadi memang tujuannya terbentuknya suatu kelompok ini ya untuk menjalin interaksi dengan orang lain. Kita bisa menyampaikan ide kita, menyampaikan insight yang kita pahami gitu ya Bapak Ibu untuk mengekspresikan diri gitu dan berhubungan dengan orang lain. Selanjutnya adalah ciri-ciri umum kelompok. Nah, setelah kita tahu proses terbentuknya, sekarang kita belajar atau memahami untuk mengenali ciri-ciri umum dalam sebuah kelompok. Jadi tidak semua kumpulan orang itu bisa disebut kelompok ya Bapak Ibu. Jadi memang ada beberapa syaratnya. Yang pertama ada interaksi, jadi meliputi interaksi fisik, nonverbal, dan emosional antar anggota kelompok yang secara teratur dan berkelanjutan. Jadi tidak hanya sekedar kumpul-kumpul di satu tempat saja, namun tidak ada mengobrol, tidak ada tukar pikiran. Nah, itu tidak bisa disebut kelompok gitu. Sedangkan kalau ada rapat, misalnya di rapat RT, rapat RW, ada diskusi, ada gestur, ada emosi yang melatar belakangi saat interaksi, maka itu merupakan sebuah kelompok. Yang kedua, adanya tujuan. Setiap kelompok itu pasti punya tujuan ya, baik yang sifatnya intrinsik maupun ekstrinsik. Jadi bersifat untuk kepuasan diri sendiri maupun pencapaian eksternal gitu. Misalnya tujuan intrinsik ini bisa jadi untuk kepuasan batin karena bisa membantu orang lain di kelompok sosial, sedangkan tujuan ekstrinsik ini seperti em, misalnya kita bertujuan untuk membantu lingkungan kita melalui organisasi-organisasi yang kita ikuti, organisasi non-NGO yang kita ikuti. Kemudian adanya struktur. Struktur ini adanya peran, norma, dan pola hubungan antar anggota yang membentuk kerangka interaksi dan kelompok. Nah, sebuah kelompok yang matang biasanya punya peran, norma, dan pola hubungan antar anggota yang membentuk kerangka interaksi. Ibaratnya saja misalnya dalam sebuah perusahaan ada direktur, manajer, staf, dan ada SOP-nya. Misalnya saja di PKK itu kan ada ketuanya, ada sekretarisnya, ada anggotanya, ada divisi-divisinya gitu ya Bapak Ibu. Kemudian ada kesatuan, jadi berkaitan dengan rasa kebersamaan atau groupness yang menjadi identitas kolektif dan membedakan dari kelompok lain. Nah, kesatuan yang disebut dengan groupness ini merupakan sesuatu atau istilahnya adalah jiwa karsa ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar istilah tersebut. Jadi memang satu kesatuan, kita merasa ada ikatan satu dengan yang lain, antar satu anggota dengan yang lain. Ketika Bapak Ibu merasa bangga dalam menjadi bagian dari kelompok tersebut, maka Bapak Ibu memiliki rasa kesatuan itu tadi. Nah, di sini ada beberapa definisi kelompok yang misal bisa dilihat dari slide-nya Bapak Ibu. Jadi, kelompok adalah suatu kumpulan individu yang berinteraksi secara teratur dan memiliki struktur gitu ya Bapak Ibu. Nah, kelompok ini memang didefinisikan sebagai dua atau lebih orang yang berinteraksi satu sama lain sedemikian rupa sehingga setiap orang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh yang lain dengan kesadaran bersama bahwa mereka termasuk dalam suatu kesatuan. Nah, kelompok ini memang merupakan kumpulan individu yang diatur peran dan normanya. Makanya tadi ada struktural ya Bapak Ibu. Jadi memang kelompok dikatakan kelompok apabila ada peran dan norma di mana anggota-anggotanya saling bergantung, berperilaku saling terkait dan memberikan kepuasan satu dengan yang lainnya. Kemudian ada kelompok primer dan sekunder. Nah, ini merupakan bentuk-bentuk ya Bapak Ibu, bentuk-bentuk atau jenis kelompok yang paling dasar seperti yang kita tahu bahwa ada kelompok primer dan sekunder. Nah, di dalam kelompok primer ini adalah kelompok yang hubungannya lebih akrab, pribadi, dan menyentuh hati. Komunikasinya bersifat lebih luas, lebih dalam, bahkan bisa menembus wilayah personal gitu ya Bapak Ibu. Sifat komunikasinya memang personal, jadi tidak bisa digantikan dan lebih menekankan aspek hubungan daripada isi gitu Bapak Ibu. Jadi contohnya saja
dalam keluarga ya Bapak Ibu, kita tidak mungkin ngobrol sama keluarga seperti kita ngobrol dengan rekan kerja begitu. Lalu ada juga ketika kita ngobrol dengan sahabat dekat dan dengan orang-orang yang mungkin kita rasa lebih dekat secara personal, maka hubungannya di sini melibatkan emosional dan personal. Yang kedua ada kelompok sekunder. Di sini berbeda dengan primer tentunya, hubungan di kelompok sekunder ini tidak akrab, jadi tidak menyentuh hati, sifatnya juga tidak dalam atau dangkal dan tidak mampu menembus hambatan personal, jadi tidak bisa terlibat secara privasi begitu. Contohnya saja rekan kerja atau mungkin ketika di perkuliahan ini ya Bapak Ibu secara online kita jarang bertemu dengan rekan kita, itu bisa saja mungkin masuknya kelompok sekunder gitu jika memang tidak ada ikatan personal di dalamnya. Yang kedua ada mohon maaf, yang selanjutnya jenis kelompok selanjutnya ada in group dan out group. Di sini in group ini berkaitan dengan kelompok dalam. Eh, ini merupakan salah satu satuan sosial di mana individu menjadi bagian di dalamnya. Ini bisa berupa kelompok primer maupun sekunder. Nah, individu mengidentifikasi diri sebagai anggota dan memiliki rasa kepemilikan yang kuat di dalam in-group. Jadi misalnya saja Bapak Ibu ini merasa bangga menjadi bagian dari kelompok tertentu atau menjadi misalnya menjadi alumni dari sekolah tertentu, itu merupakan bagian dari contoh in-group. Sedangkan kalau out group ini merupakan kebalikannya. Nah, ini merupakan sesuatu yang dipandang sebagai mereka bukan kita. Seringkali out group itu menjadi pembanding bagi in group. Jadi terkadang ini menimbulkan stereotip atau prasangka di dalam satu kelompok begitu. Selanjutnya ada kelompok keanggotaan dan kelompok rujukan. Jadi kalau kelompok keanggotaan ini lebih terikat begitu ya Bapak Ibu secara horizontal, di mana individu secara resmi terdaftar sebagai anggota. Misalnya ketika Bapak Ibu ikut di organisasi yang ada KTA-nya, kartu tanda anggotanya, kemudian ada nomor induknya biasanya, nah itu merupakan salah satu kelompok keanggotaan. Kemudian ada kelompok rujukan, ini merupakan kelompok yang kita gunakan sebagai alat ukur atau standar dalam menilai diri sendiri atau untuk membentuk sikap gitu. Jadi meskipun kita belum tentu menjadi anggota resminya, kelompok ini sangat berpengaruh terhadap nilai sikap dan perilaku kita. Contohnya saja, misalnya Bapak Ibu ini bercita-cita gitu ya, insya Allah menjadi seorang psikolog gitu. Nah saat ini pasti ada beberapa kelompok yang Bapak Ibu jadikan rujukan gitu. Meskipun Bapak Ibu belum menjadi psikolog, tapi saya yakin pasti Bapak Ibu sudah mempunyai kelompok rujukan. Nih, para psikolog-psikolog ini saya merujuk kepada mereka karena saya merasa bahwa saya suatu saat akan menjadi bagian dari mereka. Kemudian yang terakhir ada pengaruh pada individu. Nah, kelompok rujukan ini memang mempengaruhi nilai sikap dan perilaku individu meskipun tidak secara resmi menjadi anggotanya. Selanjutnya ada kelompok deskriptif. Nah, kelompok deskriptif ini terbentuk melalui proses alamiah berdasarkan kebutuhan dan interaksi anggotanya. Selain kelompok yang tadi sudah saya sebutkan di atas, terdapat juga kelompok aksi yang fokus pada tindakan nyata dan kelompok penyadar yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran anggota. Nah, kelompok ini ada dibagi menjadi beberapa. Ya, Bapak Ibu, ada kelompok pertemuan, di mana itu fokus pada pengembangan diri dan hubungan interpersonal. Kelompok pembuat kebijaksanaan ini tentu fokus kepada pembuat keputusan ya Bapak Ibu terkait dengan kebijakan. Kemudian ada kelompok belajar, tujuannya ya untuk memperoleh pengetahuan. Kelompok katarsis ini berbagi perasaan dan pengalaman emosional gitu ya. Pasti Bapak Ibu mungkin sebagai orang-orang yang sudah memiliki pengalaman biasanya menjadi ketua di dalam kelompok katarsis ini, misalnya dimintai pendapat atau perasaan untuk minta tolong Pak dikasih saran untuk saya wejangan begitu. Saya biasanya soalnya minta begitu ke Bapak Ibu. Kemudian ada kelompok sepintas, ini interaksi sementara dan tidak berkelanjutan. Selanjutnya ada kelompok preskriptif.
Nah, berbeda dengan kelompok yang tadi, kelompok deskriptif, kelompok preskriptif dibentuk berdasarkan langkah-langkah rasional yang harus dilewati oleh anggota-anggotanya untuk mencapai tujuannya. Selain yang disebutkan di atas, terdapat juga forum diskusi terbuka dengan audiens atau kolokium. Misalnya saja Bapak Ibu menjadi narasumber di satu webinar gitu ya, dalam satu webinar, kemudian ada peserta, ada narasumbernya. Nah, itu juga disebut dengan bagian kelompok karena di situ ada interaksinya Bapak Ibu, ada presentasi secara formal nanti disampaikan oleh Bapak Ibu sebagai narasumber, kemudian audiens sebagai peserta ini nanti akan bertanya, itu merupakan kelompok preskriptif. Jadi memang dibentuk berdasarkan langkah-langkah rasional yang harus dilewati oleh anggota kelompok untuk mencapai tujuannya gitu. Nah, di dalam kelompok tentu ada Bapak Ibu pasti pernah mendengar istilah konformitas ini gitu ya Bapak Ibu. Ini merupakan konformitas kelompok ini merupakan fenomena yang sangat menarik gitu Bapak Ibu jika dipelajari lebih lanjut gitu. Jadi banyak teman-teman dari mahasiswa yang menggunakan variabel konformitas ini untuk meneliti atau uh, ingin mengetahui bagaimana perilaku atau perubahan perilaku atau kepercayaan individu karena adanya tekanan dari suatu kelompok, misalnya berkaitan dengan FOMO gitu ya Bapak Ibu, fear of missing out gitu anak-anak remaja ini, apakah ketika FOMO ini memang disebabkan adanya konformitas atau tidak. Kemudian ada beberapa faktor gitu ya Bapak Ibu yang mempengaruhi konformitas antara lain kejelasan situasi, konteks situasi, cara menyampaikan penilaian, karakteristik sumber, ukuran kelompok dan tingkat kesepakatan kelompok. Jadi semakin ambigus situasinya, semakin besar kemungkinan konformitas. Mungkin Bapak Ibu kalau melihat istilah konformitas ini tentu ingat ketika ada fenomena kita berada di jalan raya, ada lampu merah ya Bapak Ibu. Nah, di lampu merah itu terkadang kalau ada salah satu atau mayoritas yang melanggar lampu merah tetap jalan yang harusnya kita berhenti, otomatis yang minoritas itu tadi akan ikut dengan si si mayoritas itu tadi karena itu tadi ada fenomena konformitas begitu. Kemudian ada fenomena lain lagi yang disebut dengan fasilitasi sosial. Jadi fasilitasi sosial adalah kondisi di mana prestasi individu meningkat karena disaksikan oleh kelompok. Nah, fenomena ini menunjukkan kelancaran atau peningkatan kualitas kerja karena ditonton oleh orang lain. Jadi semakin banyak orang yang menonton, performanya semakin bagus begitu. Misalnya ketika kita sedang presentasi gitu atau menjadi narasumber di dalam suatu karya ilmiah gitu ya Bapak Ibu itu kan yang nonton banyak. Nah, biasanya ada perasaan atau fenomena fasilitasi sosial ini yang meningkatkan performa kita gitu. Jadi kayak perasaan-perasaan bersemangat, kemudian adanya kehadiran orang lain ini memotivasi kita untuk lebih baik lagi menyampaikan presentasi seperti itu. Tapi di sini juga ada teori arousal, Bapak Ibu. Jadi di mana menjelaskan bahwa kehadiran orang lain justru menurunkan performa kita gitu. Jadi justru mengganggu gitu ya Bapak Ibu atas performa kita. Jadi semakin banyak orang lain, semakin eh, turun performa tugas yang dihadapinya itu tadi. Jadi ini menunjukkan pentingnya mempertimbangkan jenis tugas ketika bekerja dalam kelompok gitu Bapak Ibu. Ada polarisasi kelompok di sini merupakan kecenderungan arah posisi yang ekstrim setelah diskusi kelompok. Fenomena ini awalnya dikenal sebagai geseran risiko. Jadi memang kecenderungan eh, membuat keputusan lebih berani ketika berada di dalam kelompok gitu Bapak Ibu. Nah, misalnya saja contohnya kalau di awal kita dalam sebuah kelompok gitu ya Bapak Ibu sudah punya kecenderungan untuk mengambil resiko yang tinggi, maka setelah diskusi panjang mereka justru lebih berani lagi dalam mengambil resiko. Sebaliknya kalau dari awal kelompok tersebut cenderung konservatif, setelah diskusi mereka bisa jadi lebih konservatif lagi. Maka dari itu di sini ada beberapa hal yang kita dapat melihat
Kenapa sih itu bisa terjadi? Yang pertama adanya diskusi kelompok. Di sini pertukaran pendapat dan argumen dalam kelompok itu juga menentukan polarisasi itu tadi. Ketika semua orang menyuarakan pandangan yang sama, itu bisa memperkuat keyakinan masing-masing. Yang kedua ada geseran risiko. Ini adalah kecenderungan membuat keputusan lebih berani dalam kelompok. Kemudian ada posisi ekstrim di mana pergeseran menuju pandangan yang lebih ekstrim. Eh, Kemudian yang terakhir ada penguatan sikap. Jadi sikap awal menjadi lebih kuat setelah adanya diskusi kelompok. Baik, untuk materi komunikasi kelompok saya rasa cukup Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu bisa menyimak dengan baik sehingga nanti menjadi tambahan informasi bagi Bapak Ibu ketika belajar psikologi ataupun nanti ketika akan menghadapi skripsi. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.